ya tadi koneksi sama guru dan sebagainya. Kayak guru itu bisa kayak kasih kamu rekomendasi untuk ambil gig ini atau gig itu, atau mungkin rekomendasi untuk sponsor brand ini itu, brand musik Ih, gitu. matkul yang paling berkesan tuh apa? Berkesan kan bisa karena terlalu susah sampai kepusing atau justru wah sangat passion banget jadi kayak wah smooth banget terus ngerasa bisa mengakhiri matkul itu dengan successful gitu. Mata kuliah yang kalau susah, challenging, banyak sih yang challenging, mungkin semuanya challenging ya kalau misalnya kita benar niat gitu. Kalau benar diniatin dan didalemin challenging banget. Tapi untuk Hmm. aku personally, mungkin mata kuliah dari jazz composition. Halo para pejuang SMA dan SMK di luar sana. Selamat datang lagi di podcast Majalah Sunday, bekal masuk kampus. Di sini seperti biasa ya, kita ngobrol santai tentang masa depan, tentang kehidupan kuliah kayak apa. Kali ini bersama dengan aku Olivia dari Majalah Sunday yang bakal nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol bersama Kak Aubrey. Woi, di sini aku nggak sendirian nih, jadi sudah ada narasumber yang super insightful buat kita hari ini. Nah, silakan Kak, boleh perkenalkan diri dulu nih. Boleh juga kalau mau di-mention IG-nya, asalnya dari mana, dulu alumni SMA mana, dan sekarang lagi kuliah di mana sama jurusannya. Halo, namaku Aubrey Situmorang. Aku berasal dari Surabaya, Indonesia. Em, aku alumni, sekarang udah nggak kuliah lagi, sekarang udah lulus, tapi alumni dari Berklee College of Music di Boston, Massachusetts di Amerika. Dulu alumni SMA Katolik Saint Louis 1 Surabaya. Sekarang aku lagi di Los Angeles, California, lagi kerja di sini. Ya itu aja. Wih, seru banget perjalanannya ya, sampai berarti sekarang setelah lulus stay di sana untuk bekerja di sana juga gitu ya. Ya benar. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih ngobrolin soal dunia perkuliahan di US. Aku penasaran nih, apakah di luar negeri itu mengenal kategori kalau di dalam negeri waktu milih kampus pasti pikiran kita tuh langsung bercabang dua, kampus swasta apa kampus negeri nih. Kalau di luar negeri itu mengenal apa konsep kayak gitu juga nggak sih? Dan kalau iya, Berkeley itu termasuk yang mana ya? Iya, jadi ada dua kan, private sama public. Kalau di bahasa Inggrisnya private itu swasta, terus public itu negeri. Nah, kalau Berkeley itu termasuk private. Di sini kalau di Amerika tuh sebenarnya perbedaannya cuma kalau private itu biasanya lebih kecil, terus jumlah muridnya lebih kecil, sama biasanya tuitionnya, uang sekolahnya lebih besar. Kalau yang publik itu karena dibiayai sama negara, biayanya juga bisa lebih kecil gitu. Tapi kuliahnya atau kampusnya bisa lebih besar. Itu sih perbedaannya. Tapi mungkin kalau dari di Indonesia, kampus swasta sama negeri mungkin banyak orang yang lebih memilih mau ke negeri ya. Kalau di Mm-mm. sini malah ya di sini kayak kampus-kampus kayak Harvard, MIT itu termasuk swasta sebenarnya. Jadi mungkin rada kebalik gitu ya antara Oh, Amerika sama Indonesia gitu. jadi Iya. malah anak-anak SMA-nya mungkin bisa jadi ngincar yang swasta-swasta nih karena dianggap lebih bergengsi gitu ya. Iya, iya, Hmm. tapi tergantung juga sih karena ya ada juga kampus publik yang bergengsi, misalnya UCLA, UC Berkeley ini. UC Berkeley sama Berkeley College of Music beda ya. Kadang-kadang orang suka terbalik gitu antara UC Berkeley itu sekolah yang di California, terus Berkeley College of Music yang ini, yang EE itu yang di Boston yang kuliah musik gitu. Hmm. Jadi nggak Iya. terlalu memandang negeri atau swastanya, tapi pokoknya kampus ini nih dikenal bagus apa enggak gitu ya. Iya, Hmm. gitu. Mm-mm. Oh.
Nah, ketika SMA masih di Indo nih, boleh diceritain nggak Kak persiapannya apa aja nih sampai kita bisa buka jalan untuk kuliah di sana? Iya, dulu ceritanya sih aku udah ngincer mau sekolah di Berkeley itu sejak SMP sih. Karena kan dari dulu aku sudah suka banget main musik, terus memang Berkeley itu salah satu kampus yang paling terkenal untuk musik gitu. Jadi udah ngincar dari SMP, terus pas SMA udah mulai cari-cari nih gimana ya caranya daftar kuliah gitu. Pas itu sayangnya aku belum kenal siapa-siapa yang kuliah di Berkeley gitu. Belum punya kenalan mungkin anak Indonesia yang sekolah di Berkeley. Itu aku nggak ada. Jadi semuanya itu aku coba research sendiri. Misalnya kayak caranya audisi gimana, terus mesti mempersiapkan apa saja. Itu aku sendiri cari di websitenya Berkeley. Terus lihat di media sosialnya juga sih. Kan dia punya YouTube account, punya Instagram, Twitter waktu itu. Jadi aku coba research sendiri, terus akhirnya aku audisi. Mereka audisinya nggak cuma di Amerika, jadi mereka juga keliling dan yang dekat dari Indonesia waktu itu di Singapura. Jadi aku pergi ke Singapura untuk audisi main alat musik sama interview juga. Jadi dibedakan antara main musik itu sendiri, habis gitu interview sendiri, um, habis gitu pulang ke Indonesia terus dikasih kabar ternyata aku bisa masuk ke Berkeley. Um, ya gitu, jadi kebanyakan aku mencoba cari informasi sendiri sih. Tapi sekarang um, aku jadi terinspirasi untuk pingin bantu anak-anak yang mau masuk Berkeley, apalagi anak-anak dari Indonesia. Kalau mereka butuh informasi, aku bakal coba bantu sebisaku gitu. Iya sih, karena rute masuknya tuh bisa dibilang beda sama kalau orang bayangin ujian masuk kampus itu kan biasanya ujian tertulis lah, pengetahuan umum apa. Kalau ini benar-benar audisi ya, praktik gitu. Tapi bagus Iya, juga ya. dan kayak audisinya kan Berkeley ini bukan kuliah yang kayak misalnya konservatori, kuliah musik konservatori itu biasanya kayak lebih menjurus ke classical music atau ke jazz music gitu kan. Jadi mereka mungkin lebih strict untuk oke, kamu harus main repertoarnya lagunya ini kamu harus pilih dari list ini. Tapi kalau Berkeley itu lebih terbuka, jadi kamu boleh pilih lagu apa aja gitu loh. Nah itu kan kayak mungkin kamu juga bingung, oh aku mesti pilih apa ya. Jadi aku kayak karena aku udah di Berkeley aku bisa membantu orang. Oke, jadi Berkeley itu kayak gini, mereka kayak prefernya orang yang bisa mainnya seperti ini itu. Jadi beda sih antara Berkeley sama konservatori yang lain gitu. Iya sih, pengetahuan itu yang bisa jadi nggak dimiliki nih orang-orang yang baru mau masuk ya. Iya, Mm. unfortunately. Ya. Dan ketika kita sudah diterima di sebuah kampus, itu kan biasanya yang paling bikin deg-degan tuh masa orientasinya gitu. Setiap kampus kayak bisa jadi punya tradisi dan intensitas orientasi yang beda-beda gitu. Kalau yang dirimu rasakan culture orientasi ketika pertama kali nginjekin kaki di Berkeley Univ itu apa? Jadi pertama kali masuk Berkeley kan kita langsung ada orientasi, tapi sama sekali beda sama yang aku expect kayak yang di Indonesia gitu. Karena di sini orientasinya benar-benar emang tujuannya supaya kamu mengerti dan familiar sama kampus dan sekolahnya sendiri tuh gimana gitu. Jadi kebanyakan itu kayak kita dikelilingin kampusnya seperti apa, terus dikasih seminar tentang bagaimana kampus ini, terus presidennya juga ngasih seminar ke kita. Tapi yang mungkin ini juga di Indonesia ya, mereka
bentuk orientation groups gitu. Jadi misalnya satu orientation group isinya 20 orang mungkin, terus ada satu orientation leader, jadi dia kayak kakak kelasnya gitu, yang bantuin kita kalau kita ada pertanyaan, terus selama masa orientasi itu dia yang bantuin kita membimbing supaya kita makin ngerti sekolah. Jadi benar-benar fun sih, soalnya kan aku waktu itu sama sekali belum pernah ke Amerika atau ke Boston. Jadi orientasinya tuh benar-benar membantu aku untuk familiar sama sekolahnya, sama kotanya, sama semuanya, dan benar-benar fun sih. Jadi kayak nggak bikin takut aja gitu. Iya, Nggak bikin merasa tertekan ya, aduh merantau banget nih gitu ya. iya, kan apalagi dari international student kan, jadi dari tempat yang jauh. Terus Berkeley itu juga, aku barusan research juga sih. Ternyata Berkeley itu banyak anak internasionalnya, jadi sekitar 34% dari angkatan itu anak internasional. Jadi Oh. mereka memang apa ya, familiar untuk nge-welcome anak-anak internasional itu. Jadi yang sama sekali nggak tahu Amerika, nggak tahu Berkeley, masuk orientasi itu bikin kita kayak oke, makin nyaman di Berkeley Mhm. gitu. Betul, betul. Makanya mereka juga itu mungkin hasil dari mereka audisinya nyamperin negara-negara lain gitu ya. Jadi melting pot gitu, Iya, iya, campur-campur. Tapi benar. sebagai international student nih di negeri yang asing pada mulanya gitu, kira-kira pas nyari teman di dunia perkuliahan tuh terasa susah nggak sih? Hmm, itu tergantung setiap orang sih ya. Kan kalau aku dulu kan pertama kali ke Amerika, pertama kali ke negara lain, terus bahasa Inggrisku juga masih yang belum terlalu lancar, jadi agak malu-malu, agak takut gitu. Tapi karena aku masuk orientation group, aku ketemu beberapa teman dari situ. Terus kayak karena kita spend time lebih banyak kan, kalau orientation group ada kegiatannya masing-masing gitu. Jadi kita spend time, bisa berteman. Terus kayak karena di situ juga kayak yang tadi aku bilang kan banyak international student. Jadi aku juga bisa berkesempatan untuk berteman sama orang-orang dari negara yang lain juga. Jadi mereka kayak kurang lebih punya pengalaman yang mirip-mirip lah sama aku gitu kan. Mungkin mereka juga pertama kali ke Amerika, terus masih belajar bahasa Inggris juga. Jadi emang kebanyakan international student waktu pertama masuk itu bertemannya sama international students yang lain gitu, karena kan pengalamannya mirip gitu. Hmm. Tapi untuk selebihnya dari setelah orientation, untuk berteman sih lumayan mudah sih ya kalau menurutku di Berkeley, karena kan sekolah musik. Terus kebanyakan yang di situ kan juga passionate sama musik gitu. Jadi Hmm. banyak acara atau banyak misalnya konser, jam session yang semua orang di situ karena passionate. Jadi kayak passion itu melebihin malu-malunya kita atau kayak takut-takutnya berteman. Kayak misalnya kita lihat orang yang wah jago banget mainnya, kayak karena kita passion kita kayak jadi pengen kenalan Hmm. gitu. Jadi nggak terlalu susah sih sebenarnya menurutku. Iya ya, ada common ground yang mempersatukan semuanya nih ya, karena udah spesifik di Iya, musik. benar sekali. Hmm. Iya, jadi lumayan gampang menurutku. Nah, bicara soal kuliahnya itu sendiri, tadi kita udah ngobrolin soal atmosfer sosialnya, sosial scene-nya gimana gitu, lifestyle-nya. Kalau mengenai jurusan musik itu sendiri kan sebenarnya, kalau di Indo itu bukan sesuatu yang, banyak orang sudah memahami, apalagi kalau mungkin dia bukan dari latar belakang keluarga yang, passion di musik juga misalnya. Nah, untuk yang benar-benar masih awam nih sama jurusan musik, mata kuliah di sana tuh beberapa contohnya gitu apa aja sih? Dan yang paling favorit atau yang paling challenging menurut Kak Aubry ini apa? Kalau di Berkeley sendiri
aku kan udah lulus tahun 2021. Jadi dan mereka tuh sekolah yang selalu trying to keep up to date gitu. Jadi sekarang sebenarnya majorsnya jurusannya mulai bertambah gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang aku kurang familiar ya, tapi terakhir aku cek ada 15 jurusan, terus beberapa dari itu performance kayak yang aku ambil itu performance. Terus aku juga ambil dual major jazz composition. Terus ada lagi yang lainnya itu film scoring. Jadi misalnya kalau kamu pingin kompos lagu untuk movies, untuk film-film gitu, kamu bisa ambil film scoring. Terus music production and engineering itu biasanya untuk orang-orang yang tertarik untuk kerja di studio untuk merekam musik gitu atau untuk produksi musik, mereka bisa masuk itu. Terus ada lagi yang menarik yang aku nggak pernah tahu dari Indonesia, namanya music therapy. Jadi itu belajar untuk iya, biasanya mereka kalau lulus mereka kerjanya di apa namanya hospital gitu, di rumah sakit untuk terapi musik gitu. Jadi ada kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Ada classical compositions juga, ada songwriting dan sebagainya. Ada banyak sih, ada 15 dari itu. Dan selepas dari jurusan, setiap orang juga harus waktu aku di sekolah dulu, setiap orang harus punya yang namanya principal instrument. Jadi misalnya aku principal instrumennya bass, electric bass gitu. Terus selain itu ada vokal, piano, gitar, harp, apapun dan lain-lain, cello, violin gitu. Jadi setiap orang punya instrumennya supaya mereka bisa ambil kelas-kelas, misalnya private instruction, aku ambil kayak les one-on-one bass gitu. Terus ensemble aku main bass. Tapi semakin dengan perkembangannya zaman, Berklee aku dengar juga buka untuk orang yang nggak ambil principal instrument. Biasanya mereka itu yang bakal ambil jurusan music business. Jadi untuk langsung masuk bisnis musik aja gitu. Menjadi orang di balik layar gitu ya. Iya. Wow, Iya. spesifik banget dan benar-benar beragam banget ya range-nya, gak cuma nih musik, nah sama gitu semua orang gitu. Keren banget sih. Iya, iya makanya waktu itu kita dikasih waktu 1-2 semester awal itu untuk ya masuk Berklee aja, terus ambil kelas-kelas yang umum gitu. Jadi yang nggak spesifik untuk majorsnya itu. Kita masih dikasih waktu untuk ngelihat, oh major yang kayak gini tuh gimana sih, aku tertarik atau enggak, atau aku mau major yang lain. Jadi kita punya waktu untuk oke, yaudah aku bakal mau ambil yang ini deh karena aku pengen jadi komposer, jadi aku ambil composition gitu. Spesifik banget gitu. Biar nggak salah pilih ya, jadi nggak langsung gitu, Iya. tapi dikasih waktu. Iya. Iya sih, itu penting banget. Kalau misalnya bagi Kak Aubrey sendiri nih, matkul yang paling berkesan tuh apa? Berkesan kan bisa karena terlalu susah sampai kepusing, atau justru wah sangat passion banget, jadi kayak wah smooth banget, terus ngerasa bisa mengakhiri matkul itu dengan successful gitu. Mata kuliah yang kalau susah, challenging, banyak sih yang challenging, mungkin semuanya challenging ya kalau misalnya kita benar niat gitu. Kalau benar diniatin dan didalemin challenging banget. Tapi untuk aku personally mungkin mata kuliah dari jazz composition, karena kan aku nggak belajar komposisi sama sekali sebelum masuk kuliah. Dulu belajarnya kan performance tuh kan, main bass, tapi nggak pernah composition. Terus waktu masuk jazz composition itu ada mata kuliah seperti counterpoint, kayak mempelajari satu-satu gitu antara nada sama nada hubungannya bagaimana, kayak
mesti teliti banget, mendalamin banget. Terus ada kelas big band, jadi harus kompos untuk band big band, jazz big band gitu, yang isinya banyak banget. Itu menurutku lumayan challenging juga, karena di Indonesia kan aku nggak punya kesempatan itu gitu. Terus yang berkesan sebenarnya kelas-kelas yang itu private instruction. Jadi yang les one on one itu waktu aku ambil performance, karena aku bisa spend time cuma aku sama guruku sendiri, tiap minggu ketemu 30 menit, 60 menit. Jadi kayak belajarnya bisa dalam dan banyak banget, terus bisa maintain relationship juga setelah itu. Jadi itu yang berharga banget sih buat aku gitu. Sama waktu jazz composition di semester akhir juga ada sesuatu yang mirip kayak private instruction gitu. Jadi aku spend time sama guru itu buat dia ngajarin aku tentang komposisiku mesti bagaimana dan seterusnya gitu. Ada personal touch ya dari dosennya gitu ya, kerasa Iya, genuine gitu iya. relationship-nya. Nah, yang namanya kuliah musik itu kan pasti banyak banget prakteknya. Bisa kebayang nih, maksudnya kita aja mungkin kuliahnya sesuatu yang sifatnya teori based kayak hukum, ekonomi itu kan pasti ada kayak event kampusnya. Apalagi kalau kuliah musik, pengen tahu nih pernah nggak ada project event apa yang seru dan kalau di sini kan biasanya wah ada project kan nih event kampus pada danus sendiri-sendiri nih nyari dana jualan risol di lobi kampus misalnya. Kalau di sana tuh culture-nya gimana tuh kalau ada event himpunan atau event kelas gitu-gitu? Oke. Soal event, jadi dulu waktu aku masuk Berkeley itu ada beberapa anak Berkeley yang dari Indonesia juga. Dan mereka punya komunitas namanya Berkeley Indonesian Community. Terus aku tertarik untuk join itu kan. Setelah beberapa semester aku juga tertarik untuk jadi komitinya. Jadi event-event yang menurutku memorable itu keluarnya dari Berkeley Indonesian Community. Soalnya kita berhasil untuk bikin konser di kafetarianya Berkeley itu. Kafetarianya Berkeley itu salah satu stage, ada stage-nya juga gitu. Jadi hampir tiap malam tuh murid-murid bisa tampil di situ. Dan kadang-kadang untuk dapetin slotnya tuh susah gitu loh. Jadi kita kayak bangga banget bisa tampil di situ beberapa kali. Dan kita tampilin lagu-lagu Indonesia yang kita rearrange, lagu-lagu tradisional Indonesia gitu. Jadi kita bikin event namanya Indonesian Cultural Night. Kita mainin lagu-lagu daerah, lagu tradisional. Terus puncaknya yang salah dua dari yang paling memorable, kita bikin konser di Berkeley Performance Center. Itu kayak teaternya Berkeley gitu. Jadi kita bikin full length show sekitar kalau nggak salah 1 jam gitu. Dan aku waktu itu main di bandnya dan bikin komposisi juga. Jadi itu memorable sih. Dan kita nggak cuma main musiknya aja, kita juga kolaborasi sama penari-penari dari Boston Conservatory buat nariin bersama dengan komposisi kita gitu. Terus juga ada komposisi lain yang kolaborasi sama penari Indonesia yang ada di Boston gitu. Jadi ada kayak yang tari piring, kayak gitu, ada tari-tari tradisional juga. Jadi seru sih itu. Terus waktu pandemi itu kita juga bikin acara. Jadi ini unik banget. Waktu aku sekolah kan ngelewatin masa pandemi. Jadi sekolahnya shutdown, terus kita harus online. Jadi kita sebagai Berkeley Indonesian Community bikin suatu acara namanya Konser untuk Indonesia. Jadi
kita bikin fundraising concert. Terus waktu itu kita bisa beruntung banget bisa kolaborasi sama Kak Monita Tahalea sama Tompi gitu. Terus seneng banget sih karena semuanya tuh dalam masa pandemi kan kayak semua orang harus kayak sendiri-sendiri di rumah gitu kan, nggak bisa Ya. ketemuan. Tapi kayak ada project kayak aku waktu itu bikin komposisi sama bikin aransemen, terus kita remote recording gitu. Jadi kayak seneng aja bisa tetap berkarya dan bisa interaksi sama banyak orang lagi, dan akhirnya untuk fundraising untuk COVID di Indonesia gitu, korban-korban COVID di Indonesia. Iya, Ya, terasa berdampak gitu ya ilmunya. iya, Iya sih, pasti memorable banget tuh. Kadang kita tuh benar-benar. di Indonesia membayangkan kuliah musik itu kita mungkin hal yang kita ketahui itu dari kuliah musik itu kayak dari series semacam Glee atau kayak movies yang mana mereka pasti ngangkat kalau wah sekolah yang ceritanya mereka sering kan bikin film atau series yang berbasis sekolah yang berbasis musik atau dance gitu, terus kayak banyak dramanya gitu. Sebenarnya in reality apakah ketika banyak orang yang sama-sama talented di musik berkumpul gitu, apakah ada momen sikut-sikutannya gitu-gitu juga gak sih? Hmm, kalau di Berkeley nggak yang kayak intens banget gitu ya. Setauku konservatori, sekali lagi konservatori yang kayak klasikal atau jazz itu mungkin lebih kerasa Hmm. kayak sikut-sikutannya gitu, karena mungkin mereka kayak lebih individual gitu kan. Mereka misalnya kalau pergi ke konservatori klasikal, kamu belajar klasikal piano, Hmm. jadi tandingannya sama klasikal pianis yang lain, dan kayak slot yang diisi kamu itu kayak rebutan untuk satu slot gitu loh. Hmm. Jadi mungkin nggak banyak kolaborasinya sebanyak di Berkeley, karena Berkeley kan contemporary music. Jadi Hmm. kita banyak banget kolaborasinya. Misalnya aku sebagai bass player, kan aku suka dipanggil sama temen-temen, main dong di recitalku, main dong di projectku, aku ada recording nih, bisa nggak kamu record bassmu gitu. Jadi banyak kolaborasinya sih. Untuk kayak kayak fighting gitu nggak juga sih, tapi mungkin mungkin ada, tapi nggak kelihatan di surface level, karena kebanyakan kita yaitu kolaborasi gitu, nggak Hmm. seintens itu sih di Berkeley. Iya, Moodnya lebih light ya, moodnya tuh lebih nggak terlalu diadu-adu gitu, kayak ini saingan sama ini ya gitu. nggak terlalu. Hmm. Iya, cuma kayak tiap orang ya tetap fighting for themselves gitu loh. Hmm. Jadi lebih ke individual itu pengen meraih goalnya sendiri, nggak terlalu, ya nggak terlalu tanding-tandingan gitu. Ya sih, fokus di pengembangan diri masing-masing kata ya mereka punya tujuan Ya, sendiri-sendiri kuliah di sana ya. iya. Nah, berlanjut ke topik yang paling bikin penasaran buat yang berencana untuk merantau nih, apalagi merantaunya jauh banget ke US. Untuk bertahan di sana gitu, apa aja sih yang harus kita siapin, termasuk dari segi finansialnya misalnya, apakah kos itu ada beberapa kampusnya ada asramanya kan udah include, atau kayak harus cari tempat tinggal sendiri. Aha, kalau di Boston, Boston itu kan kota pelajar. Em, jadi aku kurang update sih ya, soalnya kan aku udah di Los Angeles sekarang. Tapi Hmm. karena aku ada beberapa teman yang masih di situ, jadi aku em, masih tahu sedikit lah soal perkembangan financialnya di situ gimana. Kalau Hmm. dulu aku sebagai student di Boston, aku nggak masuk ke campus on campus housing, nggak masuk ke asrama, karena di Berkeley itu sebenarnya lumayan mahal sih untuk tinggal di asrama,
bahkan lebih mahal dari tinggal di off campus gitu. Jadi aku cari di apartemen yang off campus. Dan Boston kan tadi aku bilang kota pelajar. Jadi memang banyak pelajar juga yang tinggal off campus di apartemen-apartemen gitu. Terus menurutku harganya waktu itu ya lumayan friendly lah kalau dibandingkan sama on campus housingnya. Dulu aku bisa rent itu bisa bayar sekitar kayak $700 gitu, tapi di rumah yang dibagi sama 3 orang lain. Jadi rumahnya ada 4 kamar, ada 1 kamar mandi gitu. Jadi bagi kamar mandi berempat sama bagi kitchen berempat gitu. Jadi lumayan murah sih zaman dulu. Tapi sekarang untuk tahun 2024 sekarang udah susah buat cari yang harganya segitu. Setauku bakalan udah kayak 1.000, 1.100 gitu, sekitar segitu sih. Terus selain rent, kita juga mesti pikirin soal groceries juga kan, soal makanan belanja gitu. Kalau aku sih karena aku hemat banget, aku jarang makan di luar karena kan makan di luar itu lebih mahal daripada masak sendiri di rumah. Mungkin kalau di Indonesia bisa kayak makan di warung yang murah banget gitu kan. Kalau di sini makan luar kayak bisa $15-20 gitu sekali makan. Nah, mendingan spend money-nya di beli groceries aja. Terus aku masak sendiri buat dibawa bekal ke sekolah gitu. Mungkin kalau zaman sekarang bisa groceries-nya kayak $200, mungkin 250 per bulan. Terus selain itu Boston itu kotanya enak banget untuk transportasi. Nggak kayak di LA. Kalau di LA sekarang tempat aku tinggal kemana-mana harus naik mobil. Kalau di Boston itu ada kereta. Nah, kalau naik kereta juga butuh biaya dong, butuh kartu tap gitu. Jadi itu juga spend kayak mungkin $90 buat monthly pass gitu yang unlimited. Itu. Selain itu mungkin HP butuh kayak kartu HP gitu sekitar $30. Jadi mungkin tadi aku coba hitung-hitung kayak total mungkin tiap bulan bisa keluar 2.000, 1.500, 2.000 mungkin. Tapi kalau kamu bener-bener hemat banget, kayak dulu aku hemat banget, aku usahain kayak keluar lebih dari 1.000 gitu. Soalnya aku nabung gitu. Wah, iya sih. Memang tahun ke tahun tuh pasti inflasi naik lagi kebutuhan hidup ya. Ya naik terus di sini, apalagi soal rent itu selalu naik. Dan misalnya kita rent ya di Boston gitu. Tahun ini kamu bayarnya dari September sampai Agustus, tahun depan 900. Mungkin kamu mau lanjut lagi di situ, tapi kayak more often than not itu mereka minta, oh harganya naik ya untuk tahun depan jadi 950. Terus tahun depannya lagi naik ya jadi 1.000. Jadi itu sesuatu yang common sih, unfortunately untuk harganya naik tiap tahun gitu. Dan landlordnya juga nggak mandang, oh ini mahasiswa kesian gitu. Kayak ya naik-naik Iya, aja ya. iya, Hmm. unfortunately. Kalau dari sisi biaya kuliah sendiri, Berkeley itu tergolong kampus yang wow, elit premium gitu, atau kayak oh friendly menengah, atau kayak elit premium tapi ada beasiswa gitu. Berkeley untuk tuitionnya mahal sih, lumayan mahal karena kan ini private institution juga kan. Jadi mereka bergantung sama tuition. Lumayan mahal, bisa sekitar 50.000 US dollar untuk 1 tahun. 1 tahun itu 2 semester. Misalnya fall semester sama spring semester, total sekitar $50.000. Jadi lumayan mahal sih, tapi
Berkeley itu offer scholarship. Jadi aku waktu itu beruntung banget bisa dapat scholarship dari yang mereka audisi di keliling dunia gitu. Oh, Memang waktu itu mereka kayak specifically audisi keliling dunia itu juga mencari orang yang untuk dikasih beasiswa supaya mereka bisa ngirim orang dari berbagai negara gitu loh, supaya no. Berkeley jadi diverse internasional gitu kan. Mm-mm. Jadi ada beasiswa itu juga. Terus waktu kamu nanti udah masuk enroll di sekolah, kalau kamu siswa yang aktif, terus yang kayak nilainya bagus, gitu guru juga bisa ngelihat kamu dan bisa ngajuin kamu untuk dapetin beasiswa lagi, dikasih misalnya potongan lagi untuk tuitionmu di semester depan. Gitu. Hmm. Jadi ada beasiswa. Wah, syukurlah ya. Berarti ada opportunity untuk bisa kuliah dengan beasiswa di sana, walaupun di sana tergolong mahal tergantung prestasi kita gitu ya. Ya, benar Oh, oke, sekali. oke. Dan kalau secara prospek karir sendiri gitu, aku yakin kalau di Indonesia masih banyak banget nih calon student yang masih harus jelasin ke orang tuanya kenapa dia harus diizinkan kuliah musik gitu. Kalau prospek karirnya dan mungkin boleh juga diceritain dikit dengan pekerjaan yang Kak Aubrey jalanin sekarang gitu. Sebenarnya kalau aku sih kebayang ngelihat jurusan aja udah beragam banget. Aku kebayang nih prospek karirnya setiap sub jurusan ini beragam banget sebenarnya. Tapi kayak yang mungkin dilihat gitu, kadang-kadang kan lulusan kampus tertentu tuh identik dengan pekerjaan tertentu gitu. Wah, anak Berkeley banyak nih yang terus karirnya di sini gitu. Mungkin boleh diceritain potensinya gitu. Oke, sebenarnya nggak bisa di-generalisasi sih, karena Berkeley kayak nggak banyak anak Berkeley yang oke, banyak anak Berkeley langsung jadi kerja di sini. Tapi em, gimana ya bilangnya? Kayak dari Berkeley itu kita salah satu keuntungannya itu dapat koneksi. Jadi kamu Oh. bisa koneksi sama guru gitu kan, atau sama visiting artist, karena kadang-kadang Berkeley ada kayak artis yang visit selama beberapa semester atau beberapa hari atau something like that. Terus mereka sharing gitu. Kamu bisa kayak mungkin dapat kesempatan untuk kerja sama mereka di sekolah dan sebagainya. Jadi kamu punya koneksi sama orang-orang itu. Nah, terus setelah kamu lulus dari koneksi itu, mungkin kamu bisa dapetin kerjaan gitu. Hmm. Kalau aku pribadi, aku dari Berkeley, dari Boston, setelah lulus langsung pindah ke Los Angeles. Memang ini salah satu destinasi sih dari murid-murid Berkeley. Mereka either kayak ke Los Angeles atau ke New York atau Nashville. Itu kan kota-kota yang musiknya berkembang gitu, musiknya thriving. Nah, Hmm. begitu sampai Los Angeles, ya aku apply kerjaan di sini, terus kayak aku main main shows gitu. Um, tapi dengan nama Berkeley sendiri itu, misalnya aku bilang, oh ya, yeah, I graduated from Berkeley. Terus orang itu udah punya gambaran, oh ya, yeah, Berkeley, that's a great college. Jadi Hmm. kayak mereka punya gambaran, kalau oh iya kamu dari Berkeley, kayaknya aku bisa percaya sama kamu deh, soalnya kamu pasti mainnya bagus gitu. Terus ya gitu sih, itu yang ngebantu dari Berkeley. Terus kayak misalnya di Berkeley kamu ya tadi koneksi sama guru dan sebagainya, kayak guru itu bisa kayak kasih kamu rekomendasi untuk ambil gig ini atau gig itu, atau mungkin rekomendasi untuk sponsor brand ini itu, brand musik gitu. Jadi lebih ke koneksinya sama nama Berkeley-nya itu sih yang ngebantu kita untuk dapat kerjaan. Oh, lumayan ya. Lumayan membuka jalan. Oh, Iya, membuka jalan sih. oke, oke. Kadang ada juga nih orang tua yang mungkin khawatir dengan ketika melepas anaknya misalnya kuliah ke US, khawatir soal gaya hidup gitu-gitu. Nah, kalau dari sisi Kak Aubrey sendiri, apa sih nih the biggest misconception about
kuliah di US gitu yang ternyata gak gini-gini amat US gitu, atau hal yang ternyata begitu nyampe sana baru kayak tahu oh itu cuma mitos ternyata gitu. Hmm, oke oke oke. Boleh minta dijelasin lagi nggak pertanyaannya Boleh supaya aku boleh. lebih. Iya. Eh, Misconception misalnya dalam artian oh ini aku berusaha berpikir seperti orang tua gitu ya, misal kayak anak Iya, cewek iya. jangan dikasih kuliah jauh-jauh gitu, ntar Hmm, nggak baliknya tuh kayak punya gaya hidup yang sangat tidak Asia misalnya gitu, atau kayak aduh nanti kayak jadi nggak bener nih gitu misalnya, misal kayak kadang-kadang kan kayak fraternity gitu-gitu kan identik sama minum-minum gitu dan ya, party-party gitu. ya, benar-benar. I see, I see. Ya itu tergantung sama setiap orang sih. Tapi yang bikin yang bikin kayak kamu, bukan, gimana ya cara jelasinnya, kayak em, begitu kamu study abroad di Amerika mungkin misconceptionnya banyak banget ya. Oh, nanti kamu bakal kayak jadi pergaulan yang sesat gini gitu. Tapi sebenarnya sekolah di luar negeri dan merantau dan kayak sendirian, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, itu bikin kamu jadi orang yang kuat gitu. Hmm. Jadi kamu kayak semuanya harus mandiri, harus ngatur dirinya sendiri, terus kamu harus kayak kalau sakit harus eh, apa namanya, ngerawat diri sendiri, terus berteman juga mesti bikin pertemanan yang baru dan sebagainya, dan itu nggak gampang. Jadi itu malah bikin mental kita lebih kuat dan kayak jadi bikin kita jadi orang yang lebih baik gitu loh. Terus selain itu menurutku malah begitu kamu lepas dan pergi jauh dari rumah, itu yang bisa um, membantu kamu untuk um, mencari jati diri sendiri gitu loh. Kayak kan kamu jauh dari rumah, jauh dari semua hal yang jadi identitasmu zaman dulu. Terus sekarang kamu dikelilingin sama kayak lingkungan yang beda banget. Jadi kamu kayak bisa ngerasa aku nih siapa sih, aku pingin kayak jati diriku tuh seperti apa. Jadi Hmm. kayak aku ngerasa itu menjadi lebih kuat gitu waktu waktu aku di Amerika, waktu aku jauh dari rumah. Jadi ngerasa oke, aku nih an Indonesian bass player, an Indonesian girl who plays bass. Terus aku jadi kayak lebih proud of myself gitu, lebih bangga dengan diriku sendiri. Jadi walaupun banyak misconception, tapi aku pikir kayak sebenarnya ini kayak membangun diri, personality banget sih untuk kuliah dan merantau ke luar negeri. Justru dengan jauh dari keluarga menemukan diri sendiri gitu ya. Wow, Iya. oke oke. Pertanyaan terakhir dariku paling kalau waktu bisa diputar, would you do it again atau would you rekomend kalau di masa depan punya anak, terus anaknya aku pengen kuliah di Berkeley juga gitu, apakah kamu akan merekomendasikan dan mengizinkan gitu? Hmm. Kalau aku, I would do it again sih. Karena aku kan musisi gitu ya. Terus kayak I think that's one of the best way for me Hmm. gitu loh, to be kayak to grow as a musician. Itu salah satu jalan yang paling baik untuk aku, karena aku bisa kenal sama banyak orang. Terus kayak sekolahnya sendiri, kurikulumnya itu sangat pas untuk apa yang aku mau raih secara profesional gitu. Untuk di masa depan, untuk orang lain, um, ya aku bakal rekomen sih Berkeley, karena sejauh ini aku lihat institusi yang menawarkan pendidikan musik kontemporer yang high level, itu Berkeley masih jadi salah satu yang terbaik gitu. Jadi aku bakal tetap rekomen. Wah, oke. Terima kasih. Terima kasih banget atas penjelasannya, sharingnya. Ini kayak help
helpful banget sih untuk ngebantu teman-teman yang lagi bingung gitu ya, kayak ambil nggak, cobain nggak gitu. Moga-moga Ya. kelak makin banyak ya talenta-talenta musik dari Indonesia yang bisa nembus Berkeley juga dan bisa berkarir di musik juga gitu. Terima Ya, amin. kasih. Semoga yang aku bilang juga berkenan untuk penonton yang nonton ini. Terus kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang kuliah musik di Amerika atau kuliah di Berkeley, boleh aja langsung tanya ke aku. Kalau mau lewat Instagramku Aubrey Plays Bass. Nanti bisa langsung DM aja kalau mau tanya-tanya. Nah, itu dia Sander, silakan di follow dan di DM ya kalau kalian tuh punya pertanyaan spesifik yang apa terkait sama diri kalian soal kuliah musik gitu. Terima kasih banget Kak Aubrey atas waktunya. Nah, Sanders, itu dia cerita dan sharing dari Kak Aubrey tentang Berkeley. Jangan dilupain ya, bekal masuk kampus yang sudah di-sharingkan nih hari ini, terutama kamu yang memang sudah punya passion di musik, pengen diseriusin, pengen dijadiin karir, dan pengen membangun hidup juga dari musik. Aku juga seneng banget bisa dengerin insight menarik nih dari Kak Aubrey ya mengenai gaya hidup dan keseharian merantau di US tuh kayak gimana. Nah, buat Sunners yang mau dapetin insight lebih banyak lagi, bisa banget juga follow media sosial Majalah Sunday di Instagram @majalahsunday atau di TikTok Majalah Sunday. Oke, kami undur diri dulu dan sampai kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi di podcast bekal masuk kampus selanjutnya. Bye.